Oke, kita mulai kasus yang pertama, Pak Yayan yang jadi coach ya. Pak Yayan Oke, jadi coach. Kasus pertama. ya, siap. Oke, Oke. oke ya, siap. Bacakan, coba kasusnya apa? Pak dibacakan dulu, Pak. Oke, oke, saya baca dulu. Di sini untuk kasus pertama itu di mana Pak Yayan sebagai coach di sini menemukan siswanya Bu Istin yang bernama Tono itu mempunyai bakat di bidang bulu tangkis, tapi anaknya itu kelihatannya kurang pede, terus kurang percaya diri, terus kurang dukungan dari orang tua juga. Nah, di sini kebetulan bulan depan ada kegiatan Popda, jadi Pak Yayan itu menghubungi sebagai coach, menghubungi Bu Istin nanti untuk bicara di sini. Nanti ada komunikasi antara Bu Istin dan Pak Yayan terkait Tono untuk menanggapi masalah Tono biar nanti bisa ikut dalam Popda cabang bulu tangkis seperti itu. Oke, langsung Ibu dari saya dari masuk ke dalam skenario. Oh ya, saya punya murid. Ya, saya punya murid ya Pak Tony. Ya, oke. Waalaikumsalam Pak. Apakah Ibu sudah tahu kalau bulan depan ada kegiatan Popda di tingkat kabupaten, Ibu? Oh iya Pak, memang kenapa Pak? Nah, ini sih saya sebelumnya ini saya boleh minta waktunya sebentar. Saya ingin berbicara empat-mata dengan Bu Istin. Oh gini, boleh Pak. Gini Bu, menurut Ibu apakah mengapa saya ingin berbicara dengan Ibu? Bisa mungkin tahu kenapa saya ingin ngomong-ngomong sama Ibu gitu? Mungkin ada hubungannya dengan perlombaan Popda bulan depan, Pak. Iya sih Bu. Gini, saya kan dari kemarin beberapa kali saya melihat waktu murid-murid sedang pelajaran olahraga, saya tuh melihat salah satu murid Ibu itu ya Tono itu, saya melihat pas kemarin sedang bermain bulu tangkis, so kelihatannya ada bakat di bidang itu. Apakah menurut Ibu juga seperti itu ya? Maaf Pak, menurut saya juga begitu sih Pak, menurut pengamatan saya. Iya, kalau seperti itu, ini sebenarnya saya kan dari beberapa kali lihat itu, pada pelajaran olahraga bermain bulu tangkis lebih bagus dibandingkan dengan teman-temannya. Menurut Ibu itu, iya Pak. Apa benar seperti itu nih? Iya Pak, menurut saya juga seperti itu Pak. Tapi kelihatannya Tono anaknya tidak percaya diri Pak dan cenderung suka menyendiri, minder dengan teman-temannya. Oh, iya. Tapi kan kalau dilihat-lihat teman itu kelihatannya tuh teman itu apa namanya? Kalau dilatih itu kayaknya bisa maksimal itu loh Bu. Dan apa namanya? Bermainnya kan kemampuannya kan bisa bertambah gitu loh Bu. Iya Pak, kelihatannya memang bakatnya Tono di bulu tangkis, tapi Tono tidak punya perlengkapan olahraga Pak, apalagi raket sama sepatu khusus yang untuk apa itu bermain bulu tangkis juga tidak punya Pak. Oh begitu ya. Kalau seperti itu mungkin sebaiknya bagaimana ya Bu ya? Mungkin kita bisa membicarakan dengan rekan guru yang lain atau mungkin juga dengan orang tua Tono agar membantu Tono untuk bisa berkembang di bidang bulu tangkis. Gimana Pak?
saya sih setuju dengan itu ya. Mungkin kita bisa berbicara dengan teman-teman rekan guru yang lain, terus kita juga mungkin bisa ngobrol dengan orang tuanya Tono ya. Hmm. Tapi kalau kelihatannya orang tua Ya seperti apa, Pak, Bu? tapi ya itu yang tadi mau saya katakan, orang tuanya Tono kan kurang mampu. Sepertinya mungkin kurang setuju, Pak. Oh, gitu ya. Nah, kalau begitu enaknya gimana Ibu ya? Apa yang harus kita lakukan itu Bu, biar nanti Tono tetap bisa berkembang gitu loh Bu? Gini Pak, kita harus buktikan kepada orang tua Tono Pak, bahwa Tono itu bisa dan mampu untuk berprestasi. Iya sih ya, memang sebaiknya seperti itu ya. Kita menunjukkan atau membuktikan ke orang tuanya Tono kalau Tono itu pasti bisa ya. Tapi gimana kira-kira itu? Apakah Tononya bisa lakukan apa enggak itu Ibu ya? Nah itu Pak, karena Tono anaknya pendiam, minder, itu kelihatannya Tono juga kurang yakin dengan kemampuan diri sendiri ya Pak. Oh gitu. Nah kalau Ibu melihat-lihat kemarin itu kira-kira bagaimana ya biar kita bisa meyakinkan Tono kalau dia itu bisa gitu loh. Gimana ya Pak, kita harus memunculkan kepercayaan dirinya Tono ya. Dimunculkan loh bahwa kita memotivasi Tono bahwa dia itu mampu. Oh, Kita tidak salah memilih iya, Tono iya. gitu. Begitu ya. Oke benar sih. Bisa memang kita harus memunculkan ya kalau memunculkan kepercayaan diri biar Tono ini biar bisa percaya diri bahwa dia itu mampu gitu ya Bu ya. Biar, biar. Sebaiknya kalau kalau apakah kita perlu ada bimbingan atau latihan apa cuma Tono mandiri gitu Bu? Baiknya gimana ya? Kita adakan latihan rutin saja Pak. Kita membuat jadwal. Contohnya membuat jadwal latihan Oh, untuk berarti apa ini, bulu tangkis gitu. oh, berarti kita adakan jadwal ya untuk Tono itu bisa latihan gitu ya. Oh, saya sangat setuju sekali kalau begitu. Menurut Ibu itu kapan kira-kira itu bisa memulai latihan Tono biar anak kan pertandingan apa untuk perlombanya kan minggu depan. Nah, itu kira-kira kapan kita bisa mulai latihan untuk Tono ini? Kalau menurut saya, kalau bisa segera mungkin sih Pak, biar nanti lebih mantap. Bagus juga sih kalau seperti itu ya. Tapi menurut Ibu kira-kira 1 minggu itu bagusnya latihannya tiap hari apa gimana ini Bu? Baik-baiknya. Kalau tiap hari ya nggak mungkin Pak. Kalau kita buat seminggu 3 kali bisa jadi. Kalau seminggu paling hanya 1 kali, 2 kali itu terlalu minim karena mengingat waktunya juga semakin dekat. Kayaknya pasnya mungkin 3 kali dalam seminggu ya Pak. Oh iya, iya. Apakah yakin cuma tiga kali seminggu itu Bu? Apa bisa maksimal kalau kita cuma 3 kali latihannya gitu Bu? Saya yakin Pak kalau 3 kali dalam seminggu maksimal. Karena saya takut kalau latihannya lebih dari 3 kali nanti Tono jadi kelelahan waktu pelaksanaan perlombaan. Oh gitu. Ya juga sih takutnya seperti itu ya. Pas karena diforsir pada saat latihan, pas pelaksanaan malah tidak maksimal ya. Mungkin begitu Ibu, 3 kali dalam seminggu kita maksimal. Oke, jadi kita sepakati Ibu ya ini latihan 3 kali dalam seminggu ya. Iya Pak, tapi kita koordinasikan dulu ya Pak dengan guru olahraganya. Oh iya, baik Bu, baik. Mari kita bersama-sama siapkan bersama biar Tono bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Ya, amin, amin. Siap Pak.
Terima kasih Pak untuk percakapan hari Ya, ini sama-sama. sehingga menghasilkan ya. Ini langsung ke refleksi apa langsung kan Bu? Apakah ini ke yang kasus keduanya itu? Refleksi Oh, dulu apa ya direfleksikan Pak, dulu dan nanti teman-teman itu ya? videonya nyambung. Iya. Oh, oke, bisa. Berarti ini jenengan apa gimana? Apa kita saling merefleksi gitu? Ya, saya cuma refleksi nanti refleksi diri jenengan. Saya cuma Iya. menulis umpan balik. Oh, oke, siap. Berarti ini dari yang yang tadi dari ya. Apa yang sudah berjalan dalam percakapan jelas kita refleksikan dulu ya. Oke, saya coba ya Bu, nanti ini Atau gimana? Tadi tugas, bentar Pak. Tadi tugasnya refleksinya lah. Oke, jadi kita ya berarti di room ini juga kan sekalian yang tadi kita bicara tadi kita refleksikan langsung aja nanti dia ada. Apa hari ini cuma umpan baliknya saja ya Pak? Kayak tadi sih kalau yang dilihat itu kita juga sama refleksinya Bu ini Bu. Sudah saya lihat ini. Terus ya. Oh ya udah. Ya dari Pak Yayan ya. Refleksikan aja sekalian ya. Oke, siap. Apa ya nanti saya coba merefleksikan ya dari apa kita yang sudah laksanakan tadi apa yang sudah berjalan dengan baik selama berjalan. Kalau saya melihat ya tadi kita membicarakan tentang apa yang sudah berjalan baik, saya rasa percakapan sudah baik karena di situ ada masalah kita sampaikan, terus kita bahas bersama-sama sehingga tercapai masalah apa yang kita inginkan. Di mana di sini kita ada mempunyai siswa muridnya Kristin yang punya kemampuan tetapi kurang percaya diri, dan dari sini kita berusaha untuk bagaimana nanti membicarakan situasi ini agar bisa mewakili kita di Popda Tingkat Kabupaten. Apa yang masih perlu diperbaiki dan ditingkatkan? Mungkin untuk apa yang perlu ditingkatkan nanti mungkin untuk koordinasi dengan teman-teman yang lain. Bila perlu nanti misalkan coachingnya ini tidak cuma 2 orang, tapi bisa nanti melibatkan banyak orang sehingga jadi ada banyak masukan, ada banyak pertimbangan sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dapat kehadiran sebelum dan setelah melakukan coaching? Pada saat coaching saya memastikan bahwa coach siap apa yang akan disampaikan dan bisa membantu coach. Di sini saya berkoordinasi dengan Bu Istin sebagai yang coachnya di sini itu memastikan bahwa sebenarnya Bu Istin mempunyai solusi terbaik untuk masalah ini. Jadi sudah ada sebenarnya Bu Istin punya material coachnya di sini cuma memunculkan apa yang ada di Bu Istin sehingga coachingnya bisa berjalan lancar dan bisa memperhatikan apa bukan memberikan solusi tapi ternyata solusi itu datang sendiri dari coachingnya itu sendiri, yaitu di sini Bu Istinnya sendiri. Terus apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan? Mungkin untuk komunikasinya kita menggunakan untuk maksimal lagi untuk komunikasi 2 arahnya di tingkatkan lagi dan kemudian bisa menyelesaikan masalah-masalah selain masalah ini, bisa masalah-masalah yang lain bisa diselesaikan lagi dengan baik ke depan tanpa harus memberikan salah satu, semuanya bisa diuntungkan dan membantu untuk hasil yang terbaik. Ini seperti itu. Dari hasil refleksi ini saya rasa bahwa untuk coachingnya sudah berjalan dengan lancar dan di situ ada 2 arah di mana ada coach dan coachnya itu mengkomunikasikan masalah yang ada dan mendapatkan solusi untuk menghasilkan apa yang diinginkan, yaitu ternyata persiapan untuk Popda di sini. Seperti itu dari saya, dan saya Bu Istin sebagai Popda ada benar untuk apa yang sudah dirasakan oleh saya akan menyampaikan umpan balik dari coaching tadi, apa yang sudah
dilaksanakan dari Pak Yayan sebagai coach sudah bagus, sudah membuka peluang, kemudian juga fokus nih, tidak mendua dengan bahasa tubuhnya seperti mengangguk-angguk atau bagaimana, itu berarti sudah fokus nih. Kemudian juga di situ coach hanya berperan sebagai penggali apa yang ada di coach sheet gitu. Umpan balik dari saya. Sudah bagus Pak Yayan. Ya, terima kasih Bu. Ini untuk kasus 1 sudah terpecahkan dan seperti itu hasilnya. Kita akan mencoba melanjutkan ke kasus selanjutnya Bu Istin, di mana kita akan bertukar peran, di mana saya menjadi coach dan Bu Istin akan menjadi coachnya. Ya, saya mengadu ke Bu Istin bahwa kemarin pada saat ada supervisi dari Pak Pengawas dari kecamatan, alhamdulillah ada beberapa yang mungkin menjajal di hati saya ya, terkait bahwa emang kemarin biasanya kalau saya mengajar itu menggunakan media-media, jarang saya memegang buku itu cuma referensi saya, dan saya kan biasanya kalau lebih mencari referensi yang banyak dan nggak cuma sebatas bukunya, karena sebenarnya kalau saya lihat dari sekarang buku tema itu sama sekali tidak memberikan pemahaman yang maksimal untuk anak-anak didik saya. Akhirnya saya sering menggunakan media-media yang lain, seperti biasanya saya lebih pembelajaran di kelas menggunakan proyektor, jadi lebih ada itu saya bisa menggunakan video, menggunakan materi-materi yang sudah ada, dan ada juga saya juga kadang-kadang memutarkan video yang biasanya lebih menarik. Jadi pas pada satu itu karena tidak ada teksnya, biasanya sumber bacaan kan kita biasanya dari teks. Saya emang tidak membawa buku teksnya itu, dan itu kemarin kelihatannya Pak Pengawas itu kurang gimana ya, kayak mukanya langsung berbeda pada saat pertama mulai, dan pas sudah dan saya menyampaikan kepada beliau bahwa saya tidak menggunakan teks dan menggunakan media-media yang lain, ya sudah ada banyak sebenarnya, cuma ada proyektor, ada sumber-sumber yang lain. Nah, apa namanya? Oke, baik. Berarti Pak Yayan mau menemui saya ya. Kayaknya kurang senang ya akhirnya, dan mungkin beliau sudah melaporkan kepala sekolah, ini antisipasi dan ini pengen curhat pada Bu Istin nih. Seperti itu Ibu. Oke, ya, siap. Oke, siap. 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 Bisa dimulai. Bisa dimulai Bu. Oke. Assalamualaikum. Ya, 1 mulai. Waalaikumsalam Bu Istin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Istin. Kemarin katanya ada sesuatu yang mau dikatakan Pak Yayan dengan saya ya. Iya Bu, ini ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, tapi sebelumnya saya minta maaf, mungkin nanti akan mengganggu waktu Ibu istirahat. Oh, tidak apa-apa Pak. Kebetulan ini anak-anak sudah pada pulang. Mari silakan duduk. Iya Bu, sekali lagi saya minta maaf ya, nanti pas kita ngobrolnya lama jadi mengganggu Ibu. Enggak Pak, santai saja Pak. Oh, gini. Makasih ya Bu. Sebenarnya saya nggak enak Bu nih. Sebelumnya saya minta maaf lagi, nanti kalau misalkan kali ini saya ngobrol lama dan waktunya nanti udah pulang malah masih ngobrol-ngobrolnya, saya minta maaf lagi Bu. Aduh, jangan maaf terus Pak. Saya kok jadi kepo ini. Sebenarnya apa sih yang ingin Bapak bicarakan dengan saya? Oh, kayak begini Bu, kemarin pada saat saya ada kegiatan supervisi dari Pak Pengawas itu, atau kemarin itu loh Bu, yang dari kecamatan itu, kelihatannya itu beliau kurang senang dengan apa yang saya lakukan itu loh. Oh begitu. Sebenarnya apa sih yang dilakukan Pak Yayan? Ya, sebenarnya kayak biasa Bu, mengajar biasa, dan tapi pada saat saya mendapat supervisi itu tuh saya nggak membawa buku teks dulu Bu, dari di situ
tidak menggunakan buku teks gitu. Berarti saya nggak menggunakan buku teks, dan saya menggunakan media-media yang lain gitu loh, bukan nggak teksnya gitu. Oh begitu. Lah terus kenapa pengawas tidak suka? Nah ya itu saya kurang paham gitu loh. Tapi kelihatannya emang dengan ini kurang senang gitu loh, apa yang saya lakukan. Kelihatan pas awalnya seperti biasa gitu loh, pas saya melihat saya seperti itu, video langsung benar-benar kelihatan berbeda gitu loh Bu. Terus menurut Pak Yayan, apakah yang dilakukan Pak Yayan sudah benar? Ya, kalau menurut saya sih sudah Bu. Saya sudah menggunakan kurikulum yang ada. Memang sih saya tidak menggunakan buku teks, tapi dia menggunakan media-media yang lain untuk pembelajaran itu. Gitu. Ya. Apakah Pak Yayan juga sudah menjelaskan hal itu kepada pengawas? Ya sudah Bu, saya menyampaikan itu kepada pengawas, tapi kelihatannya pengawasnya tersinggung loh. Saya lihatnya sih seperti itu loh, jadi kayak gimana ya, kayak tidak senang gitu loh Bu. Terus kira-kira solusi apa yang akan Pak Yayan laksanakan untuk menyelesaikan masalah ini? Ya karena sudah seperti ini ya, sudah lalu yang kemarin mungkin Pak Pengawas juga sudah melaporkan kepada Pak Sekolah ya. Ya cepat atau lambat saya pastikan nanti akan dipanggil sama Pak Kepala Sekolah. Ya saya harus siap jawaban sesuai dengan kondisi dan fakta yang ada kemarin seperti itu. Bagaimana gitu? Benar sih Pak, benar sekali. Sepertinya Kepala Sekolah sudah mendapat laporan dari pengawas. Apakah Bapak punya gambaran solusi ini? Atau mungkin solusi lain? Ya saya harus minta maaf kepada pengawas dan membuat perlengkapan pengajaran mungkin yang sesuai dengan apa yang beliau harapkan itu loh. Jadi ya harus mau minta maaf dan mungkin harus memperbaiki pembelajaran saya, harus sesuai dengan yang apa beliau inginkan gitu. Nah, itu maksud saya Pak. Bapak harus siap solusi alternatif lain di saat sekiranya nanti alasan yang pertama tidak diterima. Ya, ya gitu sih Bu. Tapi saya tetap pada rencana awal saya. Jadi saya akan menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Apabila memang apa yang saya sampaikan alasan itu tidak diterima, tidak masalah yang ada antara saya dan pengawas, ya itu sudah. Tadi saya harus terima dan maka saya salah kedua yaitu saya harus minta maaf kepada Pak Pengawas dan memperbaiki apa yang pembelajaran yang saya lakukan itu. Gitu ya Bu ya. Ya, tepat sekali. Menurut saya, seperti itu harus segera diselesaikan dan nanti Bapak juga kerjanya nyaman gitu loh. Iya juga sih Bu, saya juga tidak ingin masalah yang ini berlarut-larut itu dan benar-benar membebani saya. Kadang-kadang saya juga tidur pikiran tuh, jadi merasa nggak tenang gitu. Akhirnya ada segera selesai gitu loh. Nah, sekarang bagaimana kalau kita susun komitmen kira-kira kapan Pak Yayan akan menindaklanjuti masalah ini? Mungkin ini ya saya menunggu nanti dari Pak Kepala Sekolah memanggil saya mungkin seperti itu ya. Bagaimana? Tapi kalau menurut saya ya jangan menunggu untuk dipanggil Pak, supaya ketidaknyamanan yang Pak Yayan rasakan itu tidak berlarut-larut. Ya juga sih Bu. Berarti sebaiknya saya ini menghadap Kepala Sekolah ini, walaupun belum dipanggil sama beliau, kita bisa menghubungi beliau dulu gitu ya Bu ya. Apa gimana ini? Menurut saya sih baiknya begitu Pak. Baik. Berarti saya menghadap Kepala Sekolah menceritakan kronologi personalnya seperti apa ya antara saya dan Kepala dan Pak Pengawas, dan saya akan utarakan juga alasannya nanti ya.
Nah, nanti kalau beliau juga tidak menerima saran saya, berarti seperti yang tadi itu ya sampaikan, berarti saya harus minta maaf dan mengubah gaya pembelajaran saya, begitu ya Bu. Iya, luar biasa. Betul sekali. Sesuatu yang mungkin menurut Pak Yayan itu dirasa tepat, kan belum tentu baik menurut ukuran orang lain. Jadi Pak Yayan sudah bijaksana sekali. Kapan kira-kira Pak Yayan akan menghadap kepala sekolah? Iya ya Bu, kapan ya Bu sebaiknya Ibu ya? Secepatnya dong Pak. Oh iya juga sih. Oh, mungkin besok lah Bu lah, setelah saya mengajar, saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih sarannya Ibu. Iya, iya, sama-sama. Semoga masalah yang dihadapi Pak Yayan itu segera terselesaikan dan Pak Yayan kembali nyaman bekerjanya. Oke lah kalau begitu, siap. Kalau begitu saya permisi ya Bu ya. Terima kasih sarannya, bantuannya, sehingga saya benar-benar menjadi plong ini Bu. Bisa, insya Allah besok saya segera menghadap Pak Kepala Sekolah untuk saya harus segera selesaikan ini. Sekali lagi terima kasih loh Bu. Ya Pak, sukses selalu buat Pak Yayan. Oh, iya. Oke. Kemudian skenario kedua, gimana Pak Haryanto, ini Pak Yayan itu curhat kepada Bu Istin terkait permasalahan yang tadi. Ini mungkin dari Bu Istin sebagai coach akan melakukan refleksi terkait tadi judging kasus kedua. Monggo untuk Bu Istin saya serahkan waktu sepenuhnya. Baik, refleksi diri. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Di sini coach sudah baik. Coach berusaha mendengarkan, mindfulness, tidak mendua, juga. Kemudian di situ juga fokus pada coaching, kemudian bersikap terbuka di situ dan ingin tahu juga ada, kemudian mampu melihat peluang apa yang dimau atau diharapkan oleh coaching. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang masih perlu diperbaiki dalam coaching ini adalah tanggapan yang diberikan ataupun tanggapan dari coach itu masih ya mungkin memang karakter coach berpikir jadi tidak langsung beres gitu kalau ngomongnya. masih hati-hati. Kemudian bagi coach juga hati-hati dalam memberikan tanggapan karena takutnya nanti memberikan label atau membangkitkan jiwa yang negatif pada coach. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Yang pada saat saya menghadapi harus fokus sehingga di situ ada kalimat pertanyaan-pertanyaan yang memang benar-benar fokusnya. Jadi apa yang akan misalnya seperti itu, kemudian penuh apa yang menjadi cerita atau coach. Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan? Memang perlu belajar untuk
terutama alur cetak yang pada ini itu untuk pemecahan masalah. Ini kan di Anda saya apa ada hikmah dalam coaching ya, dan kita belajar mengasah ya. Oke. Ya, Bu. Christine. Dari ya oh iya. Ini dari tadi beban balik dari coach saya adalah apa yang saya rasakan pada saat melakukan coaching. Jadi pada saat saya coaching merasa apa yang jadi beban saya sebelumnya tadi pada saat melakukan coaching di situ mulai melepaskan beban yang ada. Jadi yang kemarin cuma di pikiran numpuk-numpuk ini apa yang akan terjadi, apa yang terjadi, mulai dikeluarkan dan akhirnya semakin berkurang beban yang ada di diri saya sebagai coach itu berkurang dan seperti yang tadi di situ tadi coachnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membangkitkan gairah saya, di mana situ saya mencarikan solusi yang apa seharusnya saya gimana dan itu pun saya keluarkan sendiri dan saya merasa jadi bersemangat untuk menyelesaikan masalah yang ada, sehingga tidak berlarut-larut ditunggu-tunggu nanti takutnya apa yang menjadi masalah saya itu semakin membebani saya. Jadi kerjanya tidak nyaman karena masih ada hal-hal yang mengganjal, sehingga dari coaching ini alhamdulillah sudah terbuka dan ada rule yang jelas, rencana yang jelas, tindak lanjut yang akan dilaksanakan dengan jelas, sehingga benar-benar akan melepaskan beban yang ada dan menjadi lebih ringan lagi, dan pekerjaannya pun akan lebih tenang lagi dan lebih nyaman lagi. Seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan umpan balik dari saya sebagai coach kepada coach yang itu. Terima kasih begitu Bu Istin. Ya, sama-sama Pak Yayan.